Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan berjalan-jalan ke beberapa tempat yang mempunyai nilai sejarah pada zaman Nabi dan Rasul. Nah, kali ini ada 3 tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama, Bukit Judi. Yang kedua, Baitul Maqdis. Dan yang ketiga adalah Petra Thamud. Nah, yuk langsung saja kita jalan-jalan ke sana. Let's go. Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan perbatasan dengan Mesopotamia. Di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan Bukit Judi adalah bukit besar yang berada di sebelah timur Jazirah Ibnu Umar hingga ke Sungai Dajlah. Lokasinya berada di pinggiran Al-Mausul. Abdullah bin Umar Al-Baidawi pada abad ke-13 dalam karya tulisnya menggambarkan ukuran bahtera Nabi Nuh alaihissalam panjangnya 300 hasta dan lebar 50 hasta. Tingkat pertama dari 3 tingkat ini diletakkan binatang-binatang liar yang sudah dijinakkan. Pada tingkat kedua ditempatkan manusia, dan yang ketiga burung-burung. Keistimewaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maksudnya adalah Al-Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Sementara kata Aqsa dalam Masjidil Aqsa berarti jauh. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang jauh. Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 masjid yang diminta Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dikunjungi. Selain itu, Baitul Maqdis juga merupakan tempat dibangkitkan dan dikumpulkan setelah kiamat nanti. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Maimunah, saudara perempuan Sa'ad dan pembantu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Nabi, berikanlah kami sebuah pernyataan tentang Baitul Maqdis." Nabi menjawab, "Dia adalah tanah tempat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan." Hadis riwayat Ahmad. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Ayat tersebut menyebutkan keturunan kaum Ad. Pada ayat lain mereka disebut dengan Ashabul Hijr, yang artinya penduduk kota Hijr. Al-Quran juga menyebut mereka sebagai kaum Thamud. Pemukiman mereka dikenal dengan nama Madain Saleh. Salah satunya berlokasi di Lembah Petra. Lembah Petra saat ini dapat kita temukan di Yordania, negara kerajaan di bagian utara Arab Saudi. Lembah Petra telah menjadi objek wisata di Yordania selain Laut Mati. Kaum Thamud hidup dari budidaya hasil-hasil pertanian, terutama kebun-kebun kurma. Mereka juga mengembangkan sistem pengairan yang canggih guna mendukung perkebunannya. Tanah tempat tinggal kaum Thamud juga subur,
mereka hidup makmur. Kaum Tsamud musnah karena ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat berupa unta betina yang keluar dari celah batu tidak membuat mereka beriman, bahkan merencanakan pembunuhan unta betina itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa guntur yang menghancurkan pemukiman kaum Tsamud. Kini Madain Saleh telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia.